adalah kemajuan pendidikan. Dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah. Kemiskinan menyisakan persoalan kenaikan tingkat kemiskinan selama periode Maret. Kemiskinan ekstrim naikkan iuran BPJS Kesehatan hingga 100%. Pelayanan kesehatan yang masih dikeluhkan sejumlah orang. Membahas mengenai kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan seolah tidak berkesudahan. Kemiskinan di Indonesia sendiri mencapai angka yang besar, sekitar 25,22 juta atau 9,03%. Hal tersebut menandakan lambatnya penurunan terkait kemiskinan dan kurangnya perubahan yang signifikan. Masih tingginya tingkat kemiskinan tentu akan berdampak pada aspek yang lain. Pendidikan misalnya. Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama penyumbang masalah kualitas pendidikan di Indonesia. Saat ini, di Indonesia tercatat sebesar 9,01% tidak tamat SD dan 3,25% masyarakat tidak pernah sekolah. Selain disebabkan oleh faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan di Indonesia juga dipengaruhi oleh sulitnya akses dan ketidakmerataan terhadap pendidikan. Masalah pada kedua aspek tersebut seolah menjadi komposisi yang mematikan terhadap aspek yang lain, khususnya mengenai kesehatan. Saat ini kasus mengenai gizi buruk hingga penyakit tidak menular lainnya masih cukup tinggi dan diperburuk oleh tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan yang ada, serta terdapatnya ketidakmerataan kembali bantuan-bantuan kesehatan yang telah diberikan. Narasi-narasi dan visual yang telah kami paparkan tadi tentu didasari oleh fakta-fakta di lapangan juga, bukan hanya data-data tertulis belaka. Kami telah melakukan wawancara singkat kepada 3 narasumber. Berikut dokumentasi suara dari ketiga narasumber tersebut. Meranggo tuh, hari-hari makan, sekolah, hari-hari juga, belum modal juga kan. Hari juga udah tahu. Sekarang belum keluar lagi. Untuk saat ini ya pening kepala sih sebenarnya, banyak pengeluaran. Pendidikan paling uang bulanannya untuk bayaran anak sekolah, untuk kredit card, untuk bayar rumah, cicilan motor, belum pernah dikasih. Kita tuh kan perluan tuh perluan untuk anak kan, yang kesatu kan. Nah, anak ini kan anak sekolah, nah dana pendidikan, nah itu Nah, ibaratnya yang untuk lanjut itu kan ibaratnya belum tahu kan, ini kan bulan 12 kaki ngulang dapat lagi kan beras nih kan. Nah, udah tahu dapat apa enggak lagi. Dari ketiga narasumber yang telah kami wawancarai tersebut, mereka senada dan sama-sama mengindikasikan bahwa terdapat masalah atau kurangnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan. Apabila kedua hal itu saja sulit mereka penuhi, maka hal tersebut dapat menjadi sinyal bahwa demikian juga kondisi pemenuhan atau penanganan terkait kesehatan mereka. Para informan-informan tersebut juga sangat mengharapkan adanya bantuan-bantuan sampai di tangan mereka, baik itu terkait ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Namun pada faktanya, bantuan-bantuan tersebut kerap kali tidak sampai ke tangan yang sangat membutuhkan seperti mereka. Dan bila sampai pun, bantuan tersebut sangat tidak stabil dan tidak menentu. Dari hal-hal tersebut juga menjadi latar belakang dan penggerak hati nurani manusia yang peduli akan kemanusiaan, yang dimana mereka melebur menjadi satu yang membentuk suatu badan amal yang disebut sebagai Yakesma. Organisasi amal memiliki potensi mempengaruhi dan memberikan perubahan bagi masyarakat yang menjadi sasaran. Secara finansial, organisasi amal
Di dalamnya terdapat impact dan influence yang sifatnya sustainable atau berkelanjutan. Lalu, naungannya yang luas dalam kehidupan sosial berpotensi membangun kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat. Maka dari itu, diperlukan konstruksi sosial yang berelasi kuat dengan pembentukan yang dihasilkan oleh gerakan sosial yang dilakukan suatu wadah organisasi, lembaga, atau semacamnya. Organisasi amal memiliki cakupan yang luas dalam kehidupan sosial. Tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan kesadaran lingkungan. Potensi ini memberikan peluang untuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik secara holistik. Namun, agar dampak tersebut dapat benar-benar terasa, diperlukan pendekatan berbasis konstruksi sosial. Artinya, program yang dijalankan harus didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal, sehingga perubahan yang dihasilkan benar-benar relevan dan berkelanjutan. Konstruksi sosial dalam konteks ini tidak muncul secara spontan. Ia dibentuk melalui gerakan sosial yang diinisiasi oleh organisasi atau lembaga tertentu. Gerakan sosial ini berfungsi sebagai kendaraan untuk menciptakan kesadaran kolektif, membangun solidaritas, dan mendorong perubahan sosial. Begitulah pula yang dihadirkan dan dilaksanakan langsung oleh Yayasan Kesejahteraan Madani Yakesma, didirikan pada 4 Juli tahun 2011. Yakesma adalah lembaga amil zakat nasional yang telah memiliki legitimasi dari Kementerian Agama RI dengan SK nomor 822 tahun ke-2023. Yakesma kembali mengajak donatur, mitra, pemerintah, media, dan masyarakat secara umum untuk semakin banyak berbagi. Berbagi menjadi salah satu aksi nyata agar bisa membantu sesama yang membutuhkan lebih banyak dan menjangkau wilayah yang semakin luas. Terfokus pada proyek kemanusiaannya yang dijalankan oleh RAN Relawan untuk Negeri, mitra yang berkolaborasi khusus dengan Yakesma, menaungi kerelawanan yang terfokus pada bantuan kemanusiaan berkelanjutan berupa donasi, bantuan logistik, relawan literasi edukasi, pekerjaan sosial, dan lain-lain. Dalam menjalankan program-programnya, Yakesma berkomitmen untuk tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga membangun solusi jangka panjang yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Aksi nyata yang dilakukan Yakesma menjadi bukti bahwa berbagi bukan hanya tentang memberikan bantuan material, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem sosial yang lebih baik. Semangat untuk menjangkau lebih banyak wilayah dan memberikan dampak yang lebih luas terus menjadi dorongan utama bagi Yakesma untuk terus bergerak maju. Organisasi amal dalam masyarakat berperan penting dalam membangun solidaritas sosial, memperkuat komunitas, dan membantu mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan menggalang dana, menyediakan layanan, atau menginisiasi program pemberdayaan, lebih dari sekadar memberi bantuan, organisasi amal yang efektif juga bekerja untuk membangun kesadaran, mengadvokasi perubahan kebijakan, dan memberdayakan komunitas agar dapat mandiri dan berkontribusi secara aktif dalam pembangunan jangka panjang. Diharapkan, gerakan sosial yang dilakukan oleh Yakesma dapat secara langsung memberikan perkembangan pada kebutuhan masyarakat yang diupayakan untuk dipenuhi. Selain itu, Yakesma juga berperan dalam membangun kesadaran kolektif di masyarakat tentang pentingnya berbagi dan saling mendukung. Keberhasilan organisasi amal seperti Yakesma terletak pada kemampuannya untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia. Dengan menggabungkan pendekatan kemanusiaan, pemberdayaan,
dan advokasi. Yakesma berharap dapat menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, tangguh, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Melalui gerakan sosial yang dirancang secara strategis, Yakesma menunjukkan bahwa berbagi tidak hanya tentang memberi, tetapi juga tentang menciptakan peluang, memperkuat solidaritas, dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi semua. Setiap langkah kecil yang kita ambil, meskipun tampak sederhana, memiliki potensi untuk menjadi langkah besar dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Keinginan untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama, khususnya bagi mereka yang membutuhkan, menjadi landasan utama bagi keberadaan organisasi-organisasi ini. Dalam kehidupan sosial, kita seringkali dihadapkan pada realitas bahwa perubahan besar dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan konsisten. Setiap tindakan, tidak peduli seberapa kecil, memengaruhi orang lain dan menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar. Oleh karena itu, kita perlu memahami betul pentingnya sebuah perubahan dalam kehidupan seseorang. Bagi mereka yang hidup dalam kesulitan, perubahan ini bisa berarti sebuah harapan baru yang memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup. Perjuangan individu dalam masyarakat bukan hanya berfokus pada tantangan hidup yang harus dihadapi, tetapi juga tentang kekuatan untuk bangkit dan bertahan. Setiap orang memiliki cerita tentang keberanian mereka dalam mengatasi kesulitan, dan ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, lebih dari itu, perjuangan mereka juga tentang harapan-harapan yang harus terus diperjuangkan agar dapat terwujud. Aksi yang dilakukan oleh organisasi amal dan individu yang terlibat di dalamnya adalah wujud nyata dari kepedulian terhadap sesama. Kepedulian ini meluas dan menciptakan gelombang kebaikan yang terus berkembang. Setiap kontribusi, baik dalam bentuk waktu, tenaga, atau materi, memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Kepedulian ini membawa harapan bagi mereka yang terdampak kesulitan, membuka pintu untuk kesempatan baru, dan memberi kekuatan bagi mereka untuk bangkit dari keterpurukan. Mari bersama-sama menjaga semangat kepedulian ini agar tetap hidup. Dunia yang lebih baik bukanlah sebuah impian yang hanya bisa dicapai oleh segelintir orang, tetapi sebuah kenyataan yang hanya bisa diwujudkan jika kita semua bersedia untuk peduli dan bertindak. Keberhasilan sebuah perubahan tidak ditentukan oleh seberapa besar tindakan kita, tetapi seberapa tulus dan konsisten kita dalam melakukan perubahan tersebut. Dunia membutuhkan kita, setiap individu yang memiliki kemauan untuk berbuat baik, untuk membawa harapan dan kebahagiaan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan bergandengan tangan, kita bisa menciptakan sebuah dunia yang lebih adil, lebih peduli, dan lebih penuh kasih. Bersama, kita memiliki potensi untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi semua. Melalui kontribusi yang dilakukan oleh organisasi amal, kita melihat bahwa ada kekuatan untuk menciptakan perubahan yang berarti. Organisasi amal bukan hanya tentang memberikan bantuan material, tetapi juga membangun kesadaran di masyarakat tentang pentingnya peduli terhadap sesama. Kesadaran ini tidak hanya meningkatkan rasa empati, tetapi juga membuka jalan bagi orang lain untuk berkontribusi dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Akhirnya, setiap langkah yang kita ambil bersama adalah bukti nyata bahwa kebaikan bisa mengubah dunia. Kita semua adalah bagian dari perjalanan ini, dan setiap kontribusi yang kita berikan memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan besar. Kami percaya, perubahan sejati dimulai dari hati yang peduli dan kebersamaan yang kuat. Terima kasih telah bersama kami dalam perjalanan panjang ini. Kami berharap
Langkah-langkah yang kita ambil bersama dapat membawa perubahan yang signifikan. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas. Mari kita terus berkomitmen untuk menjaga semangat ini hidup dan melanjutkan perjuangan ini untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Sampai jumpa di langkah perubahan berikutnya. Karena perjalanan ini masih panjang dan masih banyak hal yang bisa kita capai bersama.